rekan wakaf now kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifullah Mubarak Ahmad. Saya berasal dari cabang Talang, Sumatera Barat, di Padang. Dan saya lulus dari Jamiah Ahmadiyah Indonesia pada tahun 2012. Masuk 2007, lulus 2012. Dan alhamdulillah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar di Jamiah Qadian, melanjutkan pelajaran di Jamiah Qadian, di mana Jamiah Qadian inilah salah satu jamiah terkhas di seluruh dunia. Kenapa saya katakan khas? Karena mulainya jamiah ini dimulai dari Qadian yang didirikan sendiri oleh tangan seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan perkara kecil kita bisa belajar di Jamiah Qadian ini, dan ini bisa menjadi motivasi lah buat adik-adik nanti yang ingin melanjutkan perkhidmatannya sebagai mubalik, harus mempunyai cita-cita untuk bisa sampai belajar di Qadian sekurang-kurangnya. Itu. Kemudian dapat saya sampaikan juga bahwa ini saya juga seorang wakaf now tadinya Pak Rahman. Saya mungkin sudah sampaikan juga Pak Rahman sebelumnya bahwa saya ini diwakafkan semenjak kecil oleh orang tua, dan ketika masa-masa sekolah seperti itu tidak pernah terlintas di benak saya sedikit pun untuk mencari profesi lain. Jadi memang orang tua saya, ibu saya terutama, dari awal itu sudah menanamkan ke dalam benak saya, benak dan hati saya, bahwa kamu ini akan jadi mubalik, kamu ini harus jadi mubalik, kamu mubalik, sehingga memang di alam bawah sadar saya seakan-akan terbentuk bahwa saya memang harus jadi mubalik begitu. Dan setelah lulus Jamiah Indonesia, apa motivasinya sebenarnya sehingga saya harus jauh-jauh ini sekolah ke Qadian gitu? Apa sebenarnya? Banyak motivasi saya. Sebenarnya saya ingin belajar ke Qadian ini, banyak hal yang membuat saya ingin belajar ke Jamiah Qadian. Pertama, ketika saya baru-baru di Jamiah, waktu itu saya mau belajar bahasa Urdu kan, ini bahasa Urdu bahasa apa nanti ini, susah amat di bahasa. Karena di bahasa Urdu kan ada muannas mudzakkar, ada kalau dalam grammarnya itu ada perempuan ada laki-lakinya, kata itu kan bikin saya pusing itu waktu Jamiah itu. Ternyata setahun 2 tahun belajar, kok saya bisa gitu. Belajarnya di mana tuh setahun 2 tahun? Saya belajar di Jamiah Indonesia, di Indonesia. Dan saya otodidak kebanyakannya. Otodidak, banyak memanfaatkan senior ketika itu. Termasuk Pak Faruk juga saya manfaatkan, Pak Mahmud ketika itu juga. Dan saya banyak belajar. Dan memang fokus saya di Urdu, sembari nggak tinggalkan juga pelajaran lain, tetapi memang fokus di Urdu. Kalau boleh dikatakan waktu saya di Jamiah itu, kalau untuk pelajaran lain itu hanya 1-2 buku catatan itu. Tapi kalau untuk Urdu ada 10 buku catatan. Ada kesukaannya di situ, ada ketertarikan di situ, ada ketertarikan. Kenapa saya bisa tertarik dengan Urdu? Hal yang kecil saya sampaikan, saya dengar dulu mubalik markazi kita itu kalau di markas, kalau berbincang-bincang pakai bahasa Urdu, enak juga nih. keren gitu kan. Bahasa enggak semua orang, kalau Inggris, Arab tuh biasa di Indonesia kan, tapi Urdu keren gitu. Itu motivasi bodoh saya lah ketika itu. Tapi ada motivasi lain. Kedua, salah satu motivasi saya melihat video, terus lihat MTA ketika di Jamiah. Jadi kalau setelah makan itu, setelah sholat zuhur, setelah makan itu biasanya ada program wakaf nahuzur itu ketika kami di Jamiah. Saya nggak pulang ke asrama, saya datang ke masjid, datang ke masjid, saya buka tuh nyalain MTA di masjid. Ada acara majelis irfan anak-anak wakaf now dengan huzur itu. Saya senang sekali nonton, tapi nggak ngerti, sedih ketika itu, sedihnya kenapa nggak ngerti gitu. Tapi saya sangat tertarik, gimana ini supaya saya harus ngerti. Saya bisa satu kata, 2 kata saya paham, tapi untuk menggabungkan itu saya nggak paham, merangkai kalimat, harus datang ke sini. Jadi ketika itu pusing saya harus bagaimana ini. Nah itu salah satu motivasi saya, tekadnya kuat. Kemudian khutbah huzur saya bisa dengar, tapi dengar terjemahan itu ngantuk kan. Enggak, kalau kita dengar khutbah huzur langsung, dengan suara huzur itu ketertarikannya luar biasa. Ada sesuatu yang lain lah getarannya itu di jiwa. Maksudnya seakan-akan kita itu langsung bercakap-cakap dengan huzur gitu. Beda kalau buat saya pribadi, kalau saya dengar khutbah huzur harus dengarkan terjemah, itu saya jadi ngantuk buyar jadinya. Nah itu motivasi saya harus bisa seperti ketika itu Pak Mahmud yang terjemahkan, saya nggak harus gantikan Pak Mahmud itu. Sebenarnya di sini apa sih yang beda gitu ya dari Jamiah kita? Kan tentunya kita tahu ya, kalau masuk ke sini, kalau Indonesia tentu melanjutkan dari Jamiah yang di sana ya, kita selesaikan dulu 5 tahun di sana baru lanjutkan. Apa sebenarnya yang beda? Ya, menarik pertanyaan ini. Sebelumnya saya sudah sampaikan dulu kan pernah ada juga yang tanya-tanya bahwa bisa nggak kita langsung belajar di Jamiah Qadian gitu.
Sejauh pengetahuan saya belum bisa seperti itu. Karena kenapa? Karena kita punya jamiah juga di Indonesia kan. Buktikan dulu kita bisa di jemaat Indonesia. Kemudian apalagi sekarang jemaat Indonesia sudah lumayan serius dengan regenerasi ini, lumayan serius dengan regenerasi ini sehingga mengirimkan ke berbagai jamiah. Sekarang sudah ada empat balik kita yang belajar di sana. Di sini sudah ada 4, sudah ada Pak Mahmud yang lulus ya kan. Jadi sudah jemaat di Indonesia sudah menuju arah regenerasi itu. Nah, makanya saran saya mulai dulu dari jamiah Indonesia sehingga nanti kalau belajar di sini ini nggak sulit nanti. Setelah belajar di sini nggak akan sulit. Nah, perbedaannya nggak banyak sebetulnya. Kalau dari segi silabus saja bedanya. Kalau saya kira silabus jamiah Indonesia lebih gampang lah. Menurut saya ya. Karena dalam bahasa Indonesia terutama. Dan nggak semua buku Masih Maud Salam terjemahkan kan. Jadi kita nggak belajar semua, hampir tidak semua buku Masih Maud Salam yang kita pelajari. Tetapi di sini kita langsung dari sumber aslinya, Pak. Jadi kita langsung dari sumber asli. Bahasa Hazrat Masih Maud Salam itu berbeda sekali dengan kalau kita baca terjemah itu. Kalau kita hanya dengan terjemahan seadanya yang belum semua terjemah, tapi di sini Jamiah Ahmadiyah Qadian ini silabusnya begitu banyak. Bayangkan tafsir aja itu, kalau saya belajar tafsir itu sekitar 2000 halaman. 2000 halaman gimana bacanya itu? Tapi itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Di sini enggak mengandalkan otak aja. Dia mengandalkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa karunia Allah Subhanaah wa taala sulit belajar Jamiah. Transisinya berarti nggak sulit ya dari Jamiah Indonesia ke sini? Enggak, karena memang saya sudah cita-citanya dari awal situ saya harus ke Qadian bagaimanapun caranya. Nah, kemudian salah satu caranya di Qadian, kenapa nggak bisa langsung? Karena Jamiah Qadian ini kan belum terregistrasi dari pemerintah. Nah, kita nggak bisa pakai visa student itu di sini. Nah, Uzur juga larang kan ketika itu. Karena nanti kita bawa visa turis, tiba-tiba belajar di sini memperburuk nama jemaat nanti kan. Nah, salah satu caranya ya sekarang menikah dengan Lajnah Qadian. Mungkin nggak semua orang tertarik menikah dengan Lajnah Qadian. Nggak semua orang tertarik karena ini masalah pribadi kan. Pribadi mungkin juga sudah ada dijodohkan atau bagaimana gitu. Tapi perlu saya sampaikan menikah di Qadian suatu bisa saya katakan keberuntungan gitu. Kenapa saya katakan keberuntungan? Kita bisa tinggal lama di tanah di mana Hazrat Masih Maud Salam, Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh seluruh Nabi Allah Subhanahu wa taala untuk datang di akhir zaman, kita bisa belajar, bisa tinggal lama di sini. Jadi bukan hal yang biasa, nggak semua orang bisa nikah di sini, nggak semua orang bisa tinggal sekolonial tersendiri begitu. Jadi jangan kayak gila kalau mau nikah dengan orang Qadian. Justru saya sarankan sebanyak-banyaknya nikah dengan orang Qadian, nggak harus mau balik aja dan nggak rugi ya, dan nggak rugi. Kalah dengan Indonesia ya. Luar biasa di sini. Iya. Nah, terakhir mungkin saya minta pesan dan motivasi buat rekan-rekan wakaf now kita yang sebentar lagi mungkin 1-2 tahun lagi atau bahkan tahun ini yang lulus SMA dan motivasi ya ini ganggu nih suaranya. Ini namanya India nih, Qadian banyak traktor begitu. Di banyak suara jahil kan. Jadi iya, yang dapat saya sampaikan untuk motivasi adik-adik semua ini, pertama yaitu ya, Uzur sudah sampaikan berkali-kali dalam khutbahnya, wakaf now itu tujuannya mubalik. Jemaat butuh mubalik. Itu salah satu motivasinya. Dan wakaf now itu yaitu jangan sampai salah kaprah. Di kita kan banyak salah paradigma, Pak. Salah paradigma bahwa wakaf now itu bisa separuh waktu gitu, bisa mau kita. Enggak. Wakaf now itu wakaf diri. Wakaf diri yang dipersiapkan dari semenjak sebelum lahir. Menjadi kandungan, ya kan dipersiapkan untuk jemaat gitu. Nah, adik-adik kita ini harus punya tekad dari awal bahwa saya ini harus melanjutkan wakaf saya, dan salah satu cara yang terbaik adalah melalui mubalik. Nah, motivasi yang satu lagi adalah kalau adik-adik mau belajar di Jamiah Indonesia dan menunjukkan kemampuannya, adik-adik nanti bisa direkomendasikan oleh Jemaat Indonesia, bisa belajar kemana saja, bisa ke Kanada, bisa ke Ghana, dan mungkin nanti London dan sebagainya. Tetapi pilihan utama adalah di pilihan utama adalah Qadian. Kenapa Qadian? Karena bahasa Urdu untuk saat ini ya di Qadian. Karena kita sehari-hari belajar bahasa Urdu. Dapat istri orang Qadian, kamus hidup setiap hari belajar, ya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang mungkin bisa membuat adik-adik menjadi motivasi lah untuk belajar di Qadian. Dan memang satu itu Uzur setiap minggu khutbah, Uzur setiap minggu khutbah.
dan itu terbiat gratis dari Uzur untuk kita. Dan bahasa Uzur bahasa Urdu. Bahkan pernah Hazrat Muhammad SAW membuatkan bahasa Urdu akan menjadi bahasa internasional. Dan Qadian ini bisa menjadi pusat dunia. Jadi sekarang aja lihat tuh Uzur mau kemana-mana juga bahasa Urdu kan. Jadi bahasa Urdu adalah bahasa penting. Kalau mengerti bahasa Urdu, mengerti langsung bahasa itu pasti mempunyai kenikmatan tersendiri. Jazakumullah Pak Saiful Ya. atas sharingnya, mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aos na masa.